pernikahan. Ada orang-orang tertentu yang di zaman Rasulullah itu dinikahi kemudian langsung dikembalikan. Bahkan Rasulullah pun juga pernah menikahi seseorang perempuan, lalu setelah menikah langsung dikembalikan pada orang tuanya. Kenapa? Ya Allah misal, yang jelas ada hal-hal yang membuat Rasulullah mengembalikan dan itu syar'i. Nah, ini yang kita katakan sebagai akad itu penting banget. Jadi ada yang pertama, yaitu adalah kita nggak usah ngungkit-ngungkit yang sudah berlalu biarlah berlalu, tapi ada pendapat yang kedua yang harus ngomong. Saya termasuk yang mana? Saya mengasih Anda sebuah apa namanya? Ya, sebuah inilah semacam kayak peta. Jadi gini petanya. Do and don't-nya begini. Kalau seorang laki-laki menurut dia bahwa keperawanan itu sangat penting, atau misalnya menurut dia bahwa virginitas itu sangat penting, berarti dia harus tanya pada perempuan itu dan perempuan itu wajib menjawabnya. Karena itu menurut dia sangat penting. Bagi saya secara pribadi itu sangat penting. Maka saya tanya pada Ummu Alilah. Mohon maaf, saya tahu kamu terjaga banget. Tapi mohon maaf, ini untuk menenangkan saya, untuk membuat saya yakin. Mohon maaf, apakah kamu pernah berhubungan dengan orang yang lain? Dalam arti berhubungan intim. Dia jawab, tidak. Jangankan berhubungan dengan orang yang lain, pacaran aja saya belum pernah. Maka saya merasa, alhamdulillah. Kalau itu merasa dia penting, artinya dia mengharapkan spek itu di dalam kemudian apa yang dia akadkan. Tapi kalau menurut dia nggak penting, dan ada orang-orang kayak gini, pernah terjadi satu waktu, seorang laki-laki dan perempuan mau khitbah, sudah beres semuanya, catering sudah, makanan sudah, tempat sudah, semua sudah beres, tapi perempuan ini punya satu beban dalam hidupnya. Kemudian akhirnya dia bilang juga sama laki-laki itu, mohon maaf, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Setelah ini terserah kamu. Kalau kamu masih mau lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau lanjut nggak apa-apa. Kalau kamu mau lanjut, alhamdulillah. Tapi saya harus ngomong ini supaya saya nggak ada beban sama kamu. Apa? Ya itulah. Saya sudah titik. Lalu kemudian cowok tadi, bayangin aja antum seperti apa. Akhirnya cowok tadi beristikharah, minta petunjuk pada Allah, lalu kemudian menyampaikan doa pada Allah. Hasilnya apa? Hasilnya dia bilang, ya sudah dik, yang sudah menjadi yang lalu, ya sudah berlalu. Umar bin Khattab dulu pengen membunuh Nabi, tapi sekarang dia mesra terbaring di sebelah Nabi SAW. Maka aku menerima kamu dengan seluruh kekurangan kamu, tapi mohon jangan diulangi. Ada laki-laki yang kayak gitu. Ada laki-laki yang mau menerima kemudian dengan secara penuh. Ada laki-laki yang benar-benar mau membimbing. Dan konsekuensi laki-laki kayak begitu, jangan pernah ungkit-ungkit lagi besok. Kalau Anda ungkit-ungkit lagi besok, Anda yang salah. Jangan sampai nanti ketika sudah nikah, dia kemudian punya masalah, dia lagi marah, dia lagi naik darah, terus dia bilang, kamu sih dulu sudah pernah gini, makanya kamu itu sekarang nggak bisa jadi istri yang terbaik. Itu akan membuat cewek sakitnya di mana-mana. Bukan hanya sakitnya di sini, bukan. Tapi sakitnya di mana-mana. Sakit betul. Kenapa? Karena kalau Anda sudah siap untuk menerima, sudah siap kemudian untuk menerima apapun. Nah, maka lihat dulu Anda sesuai nggak dengan spek Anda. Kalau sesuai dengan spek Anda dan bagi Anda penting, tanyakan.